teknologi aplikasi. Nah, perkembangan dan dampaknya pada kehidupan modern. Pendahuluannya, teknologi aplikasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan akses mudah dan cepat ke berbagai layanan dan informasi. Aplikasi membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi teknologi aplikasi ini perannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena memungkinkan kita untuk mengakses mudah dan cepat di berbagai layanan dan mendapatkan informasi yang sangat-sangat terbaru dan valid. Mungkin aplikasi membantu meningkatkan efisiensi kita, produktivitas kita, dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Selanjutnya, definisi teknologi aplikasi. Nah, teknologi aplikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan pada berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, komputer, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti komunikasi, misalnya aplikasi pesan dan media sosial. Hiburan, misalnya seperti aplikasi game dan streaming video. Produktivitas, misalnya seperti aplikasi pengolah kata dan spreadsheet. Pendidikan, misalnya seperti aplikasi pembelajaran online atau yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di sini ada kesehatan. Kesehatan misalnya seperti aplikasi pemantauan kesehatan. Nah, jadi dengan adanya teknologi aplikasi memungkinkan kawan-kawan pada saat ingin mengecek kesehatan bisa saja menggunakan teknologi aplikasi, atau tidak perlu jauh-jauh lah datang ke rumah sakit atau bagaimana. Nah, teknologi aplikasi ini meliputi berbagai aspek seperti pengembangan aplikasi, yaitu pengkodean dan desain, dan juga ada pengujian. Dan juga pengelolaan aplikasi seperti pengaturan, pemeliharaan, dan pembaruan pada aplikasi. Nah, distribusi aplikasi. Penyebaran aplikasi melalui toko aplikasi atau platform lainnya. Nah, jadi teknologi aplikasi ini meliputi distribusi aplikasi juga. Pada saat penyebaran aplikasi melalui toko aplikasi atau platform lainnya. Ketika kita ingin mengembangkan suatu aplikasi yang telah kita ciptakan, lalu ingin kita kembangkan, memungkinkan kita menggunakan aplikasi tersebut. Teknologi aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yaitu seperti aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini untuk perangkat mobile yang kita gunakan dan kita bawa kemana-mana. Di sini ada aplikasi web, yaitu untuk mengakses melalui browser web yang kita gunakan ketika bermain laptop atau bermain web dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aplikasi desktop, yaitu untuk perangkat komputer. Nah, aplikasi desktop ini untuk digunakan pada saat kita menggunakan komputer. Jadi dalam keseluruhan, teknologi aplikasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Oke, di sini ada sejarah perkembangan teknologi aplikasi. Nah, berikut adalah beberapa timeline singkat perkembangan teknologi aplikasi dari masa ke masa. Nah, di sini ada pada tahun 1960-an, pengembangan aplikasi komputer pertama kali seperti aplikasi pengolah kata dan spreadsheet. Nah, jadi pada tahun 1960-an itu adalah masa pertama pengembangan suatu aplikasi komputer. Nah, pada tahun 1970-an munculnya sistem operasi pertama seperti Unix dan
MS-DOS. Nah, di sini pada tahun 1980-an pengembangan aplikasi desktop pertama kali. Nah, pada tahun 1980-an aplikasi desktop pertama kali dikembangkan seperti Microsoft Word dan Lotus 1, 2, 3. Di situ dikembangkan pada tahun 1980-an. Pada tahun 1900-an munculnya internet dan pengembangan aplikasi web pertama kali seperti Yahoo dan Google. Nah, jadi munculnya internet pengembangan aplikasi pertama kali yaitu di tahun 1900-an. Nah, pada tahun 2000-an pengembangan aplikasi mobile pertama kali. Nah, seperti BlackBerry, iPhone itu dikembangkan pada tahun 2000-an. Dan juga pada tahun 2007 peluncuran iPhone oleh Apple yang mempopulerkan aplikasi mobile. Jadi pada tahun 2007 Apple mempopulerkan sebuah seriesnya yaitu iPhone pada tahun 2007. Pada tahun 2008 peluncuran App Store oleh Apple yang memungkinkan pengguna mengunduh aplikasi mobile. Jadi kita pada tahun 2008 App Store memunculkan Apple memunculkan App Store agar kita mempermudah kita dalam mengunduh aplikasi-aplikasi mobile. Pada tahun 2010 peluncuran Android Market yang sekarang kita gunakan adalah seperti Google Play Store yang diluncurkan oleh Google. Nah, pada tahun 2010-an pengembangan aplikasi cloud computing seperti Dropbox dan Salesforce. Pada tahun 2015, munculnya teknologi aplikasi berbasis AI dan machine learning. Jadi, aplikasi AI yang berbasis AI dan machine learning munculnya pada tahun 2015-an. Pada tahun 2020-an, pengembangan aplikasi berbasis Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT dan blockchain. Nah, di situ pengembangan aplikasi tersebut pada tahun 2020-an. Jadi, itulah beberapa timeline singkatnya yang hanya mencakup beberapa contoh penting dalam perkembangan teknologi aplikasi, tetapi menunjukkan bagaimana teknologi aplikasi telah berkembang dari waktu ke waktu, dan perlu kita ingat bahwasannya teknologi aplikasi ini terus berkembang mengikuti zaman terus berubah. Di sini ada jenis-jenis aplikasi. Yang pertama ada aplikasi desktop. Nah, dan juga kedua ada aplikasi web dan ketiga aplikasi mobile. Aplikasi desktop ini aplikasi yang kita gunakan pada saat menggunakan mungkin handphone. Nah, aplikasi web. Aplikasi web ini biasa digunakan pada saat. Nah, ketiga ada aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile itu yang sering kita gunakan sehari-hari pada saat menggunakan handphone. Jadi di situ ada aplikasi mobile. Nah, di sini juga ada teknologi di balik aplikasi. Teknologi di balik aplikasi ada bahasa pemrograman. Nah, contohnya seperti Java, Python, dan C++ dan juga lain sebagainya. Dua, ada sistem operasi. Contohnya seperti Windows, Linux, Android, dan iOS. Baik. Selanjutnya ada perkembangan aplikasi mobile. Perkembangan aplikasi mobile telah memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari kita, baik positif maupun negatif. Nah, berikut beberapa contohnya. Pada dampak positif, ada contoh yang memungkinkan dapat kita pahami sedikit-sedikit. Yang pertama, memudahkan akses informasi. Contohnya seperti aplikasi mobile memungkinkan akses mudah kepada kita saat memberikan informasi, mendapatkan informasi seperti berita, cuaca, dan informasi lainnya. Kedua, komunikasi yang lebih mudah. Jadi aplikasi mobile ini memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dengan orang lain seperti melalui pesan, panggilan, dan juga video call mungkin pada saat ini kan.
Jadi semakin berkembang, semakin maju aplikasi mobile ini. Yang ketiga, ada kemudahan berbelanja. Aplikasi mobile memungkinkan berbelanja online yang lebih mudah dan cepat. Nah, jadi teman-teman mungkin sering juga berbelanja online ya kan. Jadi itu jadi salah satu perkembangan dari aplikasi mobile, memungkinkan kita untuk berbelanja online dari rumah. Mungkin karena kita sibuk atau jauh dari rumah, ingin membeli suatu barang. Yang keempat, ada penghematan waktu. Jadi aplikasi mobile ini memungkinkan kita menghemat waktu dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari kita, seperti membayar tagihan dan memesan tiket. Jadi kita bisa melakukannya dari aplikasi mobile. Ketika teman-teman mungkin sibuk, jadi ingin memesan atau membayar tagihan listrik, air, teman-teman bisa menggunakan aplikasi mobile untuk sekarang. Karena adanya perkembangan aplikasi mobile ini, jadi memungkinkan kita untuk bisa dari rumah saja, atau mungkin kena malas keluar rumah, kena panas ya kan. Nah, yang kelima, ada kemudahan akses layanan. Jadi aplikasi mobile memungkinkan akses mudah ke layanan seperti ingin transportasi, makanan, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa saja memesannya dari rumah, tidak perlu jauh-jauh keluar ingin mencarinya lagi. Teman-teman bisa memesannya dari rumah karena adanya kemudahan pada akses layanan pada saat perkembangan aplikasi online ini ya kan. Dan di sini ada dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya ada, pertama, ketergantungan pada teknologi. Jadi dampak negatif aplikasi mobile ini, perkembangannya ada, jadi menyebabkan ketergantungan kita pada teknologi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Dan sama-sama kita ketahui ya kan, bahwasannya anak-anak muda zaman sekarang itu sangat-sangat banyak yang ketergantungan pada teknologi. Jadi itu lebih baik agak dikurangi, karena itu juga mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan fisik, bisa sakit jiwa kalau mental itu ya kan. Yang kedua, privasi dan keamanan. Jadi dampak negatif dari aplikasi mobile ini, mungkin privasi dan keamanan kita kurang. Jadi aplikasi mobile dapat membahayakan privasi dan keamanan pengguna jika tidak digunakan dengan baik dan hati-hati. Maka teman-teman dalam memilih privasi dan keamanan atau sandi harus dengan bijak dan hati-hati. Jangan sampai aplikasi mobile ini dapat menyebarkan atau ada oknum-oknum yang tidak suka kepada diri Anda melakukan peretasan. Nah, yang ketiga ada biaya yang tidak terkendali. Aplikasi mobile dapat menyebabkan biaya yang tidak terkendali jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, jadi biaya yang tidak terkendali ini mungkin dimaksud adalah ketika teman-teman menyimpan duit di dalam aplikasi mobile dan ada aplikasi yang tidak diketahui menyedot saldo teman-teman mungkin ya kan. Jadi itu adalah salah satu dampak negatif dari aplikasi mobile. Yang kelima, ada dampak sosial. Nah, dampak sosial dari aplikasi mobile ini dapat mempengaruhi hubungan sosial Anda jika digunakan secara berlebihan. Jadi hubungan sosial Anda dengan teman-teman dekat atau saudara atau orang sekitar dapat menjadi buruk karena dampak buruk dari aplikasi mobile ini. Jadi sebaiknya teman-teman agak dikurangi dalam menggunakan aplikasi mobile. Oke. Jadi dalam keseluruhan, perkembangan aplikasi mobile ini telah memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari kita, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk kita menggunakan aplikasi mobile ini dengan bijak dan seimbang, agar tidak bagaimana ya. Jadi teman-teman perlu bijak dalam menggunakan aplikasi mobile ini. Jangan sampai teman-teman dimainkan oleh aplikasi mobile ini. Teman-teman harus bisa
mengendalikan aplikasi mobile ini dengan bijak. Selanjutnya, aplikasi di bidang bisnis. Jadi di aplikasi mobile ini ada beberapa bidang, beberapa aplikasi yang mungkin berbeda arahnya kan bidangnya. Sini ada aplikasi di bidang bisnis, yaitu aplikasi yang digunakan dalam dunia bisnis seperti ERP, CRM, dan aplikasi untuk analisis data, dan juga ada lain sebagainya. Jadi pada saat teman-teman ingin melakukan bisnis, teman-teman mungkin bisa menggunakan beberapa aplikasi yang diciptakan oleh aplikasi mobile yang mengikut perkembangan teknologi aplikasi seperti adanya ERP, CRM, dan juga aplikasi analisis data. Itu memungkinkan teman-teman dengan mudah untuk melakukan bisnis pada saat menggunakan aplikasi mobile. Yaitu aplikasinya ada seperti ERP, CRM, ya kan. Nah, aplikasi dalam dunia pendidikan nih. Aplikasi dalam dunia pendidikan yaitu pembelajaran berbasis aplikasi. Dan ada e-learning dan manfaatnya. Teman-teman pastikan pernah lakukan daring pada saat beberapa tahun yang lalu. Nah, ini salah satu dari perkembangan teknologi aplikasi mobile dalam bidang pendidikan. Teman-teman bisa melakukan belajar dari rumah, ujian dari HP. Ya, jadi itu adalah salah satunya aplikasi dalam bidang pendidikan. Aplikasi di bidang kesehatan nih. Jadi aplikasi di bidang kesehatan ini adalah ada telemedicine, aplikasi pengelolaan kesehatan pribadi, dan inovasi kesehatan lainnya. Jadi aplikasi di bidang kesehatan ini memungkinkan teman-teman dapat dengan mudah mungkin melakukan pembayaran BPJS, mungkin mengecek kesehatan mungkin, atau ingin melakukan perawatan, menghubungi beberapa dokter, gitu. Jadi aplikasi di bidang kesehatan ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin malas keluar rumah. Nah, aplikasi dalam dunia hiburan. Aplikasi dalam dunia hiburan di sini ada aplikasi streaming musik, film, dan game mobile. Jadi teman-teman mungkin banyak ya pemuda-pemuda sekarang ini, anak-anak sekarang ini menggunakan aplikasi dalam dunia hiburan ini, terutama game mobile. Dan juga ada mungkin streaming musik ya kan, untuk para pendengar musik. Jadi banyaklah kegunaan aplikasi dalam mobile hiburan ini. Banyak juga yang menggunakannya. Oke, baik, selanjutnya ada aplikasi dalam e-commerce. Jadi platform belanja online dan pengaruhnya pada pasar global. Nah, jadi banyak juga platform belanja online yang berpengaruh pada pasar global. Sini ada cloud computing dan aplikasi. Penggunaan cloud dalam aplikasi dan manfaatnya bagi pengguna dan pengembangnya. Jadi cloud computing dan aplikasi ini memungkinkan pengguna cloud dalam aplikasi dan manfaatnya dapat berkembang. Di sini ada kecerdasan buatan AI dalam aplikasi. Nah, implementasi AI dalam aplikasi seperti asisten virtual dan rekomendasi produk. Jadi itu salah satu dari kecerdasan buatan AI dalam aplikasi. Nah, jadi implementasi AI-nya itu sudah banyak mungkin di kehidupan kita lihat, di kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari kita. Dan mungkin kita banyak juga menggunakannya AI ini. Jadi seperti asisten virtual itu kan mungkin banyak juga mahasiswa yang menggunakan AI atau dan sebagainya lah yang sejenis dengan AI. Apalagi dengan merekomendasikan produk, jadi bisa menggunakan kecerdasan buatan AI dalam aplikasi. Nah, ada blockchain dalam aplikasi. Penggunaan blockchain untuk aplikasi keamanan dan keuangan. Jadi blockchain dalam aplikasi, penggunaannya blockchain itu untuk aplikasi keamanan keuangan.
Jadi aplikasi Blockhem ini dapat berguna ketika dalam menggunakan aplikasi keamanan dan keuangan. Nah, jadi pada saat kita ingin menggunakan aplikasi keamanan dan keuangan, Blockhem ini sangat-sangat berguna, guys. Nah, di sini ada keamanan aplikasi. Kalian tahu kan apa itu keamanan? Keamanan itu memungkinkan kita pada saat menggunakan aplikasi itu agar tetap aman dalam menggunakan aplikasi tersebut dan juga tetap terjaga. Pentingnya keamanan dalam pengembangan aplikasi, contohnya pada saat adanya serangan siber dan cara mitigasinya. Jadi keamanan aplikasi ini sangat penting. Jika teman-teman tidak bijak dalam memilih keamanan aplikasi teman-teman, memungkinkan teman-teman mungkin aplikasi mobile teman-teman akan diretas, dihack. Jadi teman-teman harus memilih dengan bijak ketika membuatnya ya. Selanjutnya ada UI atau UX dalam aplikasi. Pengaruh desain antarmuka yaitu UI dan pengalaman pengguna yaitu UX terhadap kesuksesan aplikasi. Proses pengembangan aplikasi. Nah, ada tahapan dari ide peluncuran aplikasi seperti perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Jadi, ada beberapa proses dalam pengembangan suatu aplikasi. Memiliki beberapa tahap dalam prosesnya itu, yaitu perencanaan. Jadi teman-teman pada saat ingin mengembangkan suatu aplikasi, teman-teman harus melakukan rencana, memiliki rencana. Jadi rencana teman-teman ini harus dipikirkan dengan secara matang-matang agar tidak aplikasi tersebut sangat-sangat berguna dan bermanfaat bagi kita dan juga orang lain yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ketika sudah memiliki rencana yang baik dan matang, teman-teman bisa memilih desain yang bagus agar menarik dilihat oleh masyarakat atau teman-teman yang lainnya yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Setelah memilih desain, teman-teman bisa melakukan pengembangan. Nah, pengembangan tersebut agar aplikasi mobile tersebut memiliki perkembangan, teman-teman harus bisa mengecek dulu, menguji. Di sini ada menguji. Setelah melakukan pengembangan, teman-teman bisa menguji aplikasi tersebut. Apakah bisa digunakan bermanfaat atau tidak. Nah, teman-teman bisa menguji aplikasi tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan peluncuran. Nah, setelah pengujian, teman-teman bisa melakukan peluncuran. Jika pengujian mungkin teman-teman ingin menguji bermanfaat atau tidak, ya kan? Setelah itu bisa melakukan peluncuran. Nah, di sini ada tools dan platform pengembangan aplikasi. Nah, tools itu alat dan platform pengembangan suatu aplikasi. Di sini ada ide atau integrated development environment, framework, dan platform pengembangan aplikasi seperti Android Studio, Xcode, dan lain sebagainya. Nah, tren teknologi aplikasi terbaru. Ada beberapa tren teknologi aplikasi terbaru seperti aplikasi yang berbasis 5G, ada AR dan VR dalam aplikasi berbasis AI. Nah, aplikasi tren-tren tersebut telah menjadi beberapa masyarakat sangat-sangat menyukai dan menginginkan ingin ikut dalam tren tersebut, seperti aplikasi yang berbasis 5G kan. Mungkin beberapa masyarakat ingin menggunakan aplikasi yang berbasis 5G tersebut, dan banyak juga yang ingin bermain tren teknologi seperti AR atau VR. Banyak juga anak-anak yang ingin memainkan aplikasi tersebut, dan ada juga aplikasi yang berbasis AI. Nah, mungkin banyak yang ingin
mengerjakan suatu pekerjaan, belajar atau lain sebagainya yang menggunakan aplikasi berbasis AI tersebut. Nah, aplikasi dan Internet of Things, biasa disebut dengan IoT. Integrasi aplikasi dengan perangkat IoT untuk smart home dan otomatisasi industri. Jadi, selanjutnya ada pemasaran suatu aplikasi. Nah, di sini saat melakukan pemasaran aplikasi, kita harus memiliki strategi untuk memasarkan aplikasi tersebut. Yaitu ada ASO atau bisa disebut dengan App Store Optimization, iklan, dan sosial media. Jadi saat melakukan pemasaran aplikasi kita harus memiliki strategi iklan kan. Jadi kita harus bisa melakukan iklan dalam memasarkan aplikasi kita, dan juga kita bisa mungkin membagikan beberapa media sosial kita agar aplikasi yang telah dibuat dapat diketahui. Nah, kita harus memasarkannya juga. Nah, monetisasi aplikasi, yaitu metode monetisasi aplikasi ada iklan, pembelian dalam aplikasi, ya kan, model langganan dan lain sebagainya. Jadi monetisasi aplikasi ini adalah suatu metode monetisasi aplikasi. Nah, jadi kita bisa melakukan monetisasi aplikasi tersebut dengan melakukan iklan dan juga bisa melakukan pembelian dalam aplikasi. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan dalam pengembangan aplikasi nih. Tantangan dalam pengembangan aplikasi ini ada masalah umum dalam pengembangan aplikasi, yaitu keterbatasan anggaran, keamanan, dan kebutuhan pasar. Jadi ada beberapa tantangannya, yaitu keterbatasan anggaran. Pada saat ingin melakukan pengembangan aplikasi, kita harus memiliki beberapa anggaran yang cukup. Jadi tantangan dalam pengembangan aplikasi ini, keterbatasan anggaran ini memungkinkan menjadi tantangan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Dan juga ada keamanan. Jadi keamanan ini memungkinkan kita mungkin itu menjadi tantangan dalam kita melakukan pengembangan aplikasi tersebut. Dan juga ada kebutuhan pasar. Jadi jika pengembangan aplikasinya tidak lancar, tidak baik, mungkin saja karena kebutuhan pasar, karena mungkin saja tidak ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik, ada yang tertarik. Jadi kita perlu tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar mungkin, ya kan, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti teknologi-teknologi yang semakin canggih. Jadi kita harus memperhatikan tersebut dalam melakukan pengembangan aplikasi agar tidak menjadi sebuah tantangan nih. Nah, di sini ada etika dalam penggunaan aplikasi, yaitu etikanya adalah masalah privasi data, penggunaan aplikasi secara adiktif, tanggung jawab pengembang aplikasi. Nah, itu menjadi sebuah etika dalam melakukan penggunaan aplikasi. Ketika kita menggunakan aplikasi, kita harus memperhatikan masalah privasi data, dan juga kita harus memperhatikan penggunaan aplikasi secara adiktif, dan kita harus memiliki tanggung jawab dalam pengembang aplikasi. Nah, dampak teknologi aplikasi terhadap masyarakat. Pengaruh aplikasi sangat-sangat mempengaruhi pola hidup, mempengaruhi komunikasi masyarakat dan cara kerja masyarakat. Jadi ini ada dampaknya dalam penggunaan aplikasi terhadap masyarakat. Nah, jadi dampak teknologi aplikasi terhadap masyarakat ini sangat-sangat mempengaruhi aplikasi, pola hidup kita, komunikasi, dan cara kerja kita. Di sini, nah, ada beberapa negara yang menggunakan teknologi aplikasi. Pengenalan bahwasannya banyak negara menggunakan aplikasi untuk berbagai sektor. Negara yang sangat terlibat dalam penggunaan teknologi aplikasi yaitu ada beberapa. Ini satu ada Amerika Serikat.
Jadi negara ini merupakan pemimpin dalam pengembangan aplikasi. Nah, pemimpin nih. Terutama di sektor teknologi. Contohnya Google, Apple, dan Microsoft. Jadi penggunaan aplikasi dalam berbagai bidang, e-commerce, media sosial, hiburan. Ini berasal dari Amerika Serikat nih. Negara ini merupakan pemimpin. Nah, pemimpin tuh dalam pengembangan aplikasi. Jadi tahulah kita ya, Amerika Serikat ini adalah negara yang merupakan pemimpin dan juga sangat-sangat terutama lah ya. Kedua ada Tiongkok. Aplikasi yang berkembang pesat seperti Alipay, WeChat, Baidu, yaitu berfokus pada e-commerce, pembayaran digital ya kan, dan media sosial. Nah, jadi seperti WeChat yang mungkin teman-teman tahu lah, memainkannya mungkin juga pernah, itu berasal dari Tiongkok. Dan juga pembayaran digital juga berasal dari Tiongkok. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga ada India. Perkembangan aplikasi e-commerce dan fintech, contohnya seperti Paytm, Ola, Zomato, dan banyak aplikasi yang berkembang untuk kebutuhan domestik dan pasar global, yaitu berasal dari India nih. Yang keempat ada Jepang. Aplikasi berbasis teknologi tinggi, teknologi seperti Line, itu pesan instan, serta aplikasi yang mendukung robotik dan kecerdasan buatan itu berasal dari Jepang nih teman-teman. Jadi mungkin banyak juga negara-negara yang menggunakan tersebut ya, tapi Jepang mungkin salah satunya yang sangat-sangat maju, sangat-sangat beberapa terkenal lah. Yang kelima ada Korea Selatan. Negara dengan teknologi maju, terkenal dengan aplikasi transportasi seperti Kakao-Talk dan aplikasi berbasis 5G dan AI. Nah, ini berasal dari Korea Selatan, negara yang mengembangkan aplikasi transportasi, berasal dari Korea Selatan. Keenam ada Singapura. Singapura menjadi contoh negara smart city dengan aplikasi berbasis cloud, fintech, dan transportasi pintar. Aplikasinya seperti GrabPay, Carousel, dan DBS digemari di sana. Nah, kesimpulannya adalah teknologi aplikasi sangat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Dan negara-negara besar berfokus pada pengembangan dan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Hanya ini yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Saya Arman Maulana, NPM saya 24410151. Mata kuliah Digital Shokaichi. Nah, kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi